Dijadikan juga setelah mendengar keterangan ahli yang menilai pencabutan laporan polisi terhadap 2 tersangka berimplikasi pada keseluruhan laporan. Sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan, undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Dan terkait pemberian maaf kepada para tersangka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan urusan memaafkan menurutnya adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara. Yang jelas Jokowi tetap ingin jika kasus ini sampai ke persidangan. Kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Berarti masih ada peluang ya Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum berjalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Yeah. Roy Suryo, Rismond dan Tifa mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengarkan keterangan para ahli. Apakah langkah ini menjadi strategi Roy Suryo, Rismond dan Tifa untuk tidak perlu menghadapi meja hijau? Tanyakan langsung kepada Roy Suryo selaku tersangka kasus ijazah Jokowi dan Mardian Syah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam, Mas Roy, malam, juga Mas malam Semar. Juga, Mas Semar. Malam, Mas Roy, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, tetap sehat kita, makin sehat. Harus sehat karena kita masih ada banyak yang harus Iya, diskusikan. masih panjang Episode yang belum selesai ini. Saya ke Mas Roy dulu. Jadi kenapa SP3 bukan restoratif justice? Gini, sebenarnya itu kami nggak pernah punya ide itu ya, tapi kemarin itu ternyata Komjen Pol Ugroseno ya, Purnawirawan itu ketika dalam keterangan ahlinya mengatakan begitu beliau melihat rincian kasusnya kan dari penyidik melaporkan juga kan, dan Pak Ugroseno lihat, loh kalau gini caranya ini nggak bisa terus gitu loh. Ya karena ada peraturan, banyak peraturan, apakah itu peraturan Kapolri atau dalam Perkap yang itu Perkap Kapolri atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ya, itu jelas betul kalau ternyata ada SP3 kan disebutnya SP3 yang kayak gitu. Nah, perkara awalnya SP3 itu alasannya tadinya restoratif justice atau apa, yang SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Itu satu surat. Karena satu surat dan satu berkas. Betul, satu berkas, istilahnya satu SPK. Ya, di situ ada 8 nama tadinya ya, mulai dari Egy Sujana, Roy Suryo, Damai Hari Lubis, bla 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 sampai Pak Rustam ya kan. Nah, kalau dicabut kan nggak bisa dicuplai gitu aja. Gitu loh. Harus semuanya digugurkan, apalagi katanya SP3 suratnya udah dicabut. Jadi kata Pak Ugro, ini nggak bisa, kalau enggak ini berarti cacat gitu loh. Nah, apakah Polri mau disebut cacat? Nah, karena saran dari Pak Ugro itulah kemarin akhirnya kita mengecek kembali, karena sebenarnya kami juga pernah mendapatkan surat dari Irwasum waktu itu ketika pengajuan yang waktu itu dilakukan oleh TPUA. Ketika bukan yang ketika waktu itu TPUA melapor ke Bareskrim. Ya, kemudian kan katanya sudah dihentikan. Tapi ternyata Irwasum masih menyurati akan menindaklanjuti lagi. Dan berarti itu ada opsi itu dibuka. Kalau itu dibuka, berarti harus ya Bareskrim laporannya Egy tentang ijazah palsu jalan terus ya TPUA. Berarti apa yang di Polda Metro harus berhenti. Harus berhenti dulu untuk nunggu ini. Nah, itulah makanya tadi kemudian kita memberikan surat kepada Irwasum untuk menindaklanjuti berdasarkan saran atau advice dari Pak Ugro, juga terhadap kemarin ada keterangan ahli yang disampaikan dari Prof. Din Samsudin. Dari itu. Mas Semar juga melihat opsi SP3 jadinya terbuka dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, Mas Semar? Ya, boleh-boleh aja. Roy atau siapapun yang memang terjerat sekarang ini sedang berupaya untuk keluar, untuk mencari jalan keluar agar tidak terkena
sanksi hukum dalam proses peradilan nanti silakan saja. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugroseno, Ya, betul Komjen. memang sebentar, betul memang beliau itu Wakapolri. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Aduh, Apa nggak usah hubungannya? dianu itu, nggak penting itu. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Oke. Jadi Sama kalau sekali misalnya ini apa ngaco. yang disampaikan oleh Pak Ugroseno itu tidak bisa jadi rujukan lagi karena sudah masuk pada pertarungan politik praktis masa lalu Tapi- yang memang Ini ngaco sekarang ini. ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Mar, Jadi tapi kalau bagaimana- balik lagi ke bagaimana kasusnya bisa soal dirujukkan? SP3 ini kemungkinannya masih terbuka menurut Anda? Ya SP3 itu kan kewenangan dari penyidik ya. Halo? Ya, silakan. Iya, kan itu kan kewenangan dari penyidik. Jadi kalau SP3 itu domainnya penyidik yang Oke. punya pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak. Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Oh enggak, ini sama sekali enggak. Ini Oke. saya bantah. Enggak, Harus enggak panik. berharap mencari Sama sekali justifikasi SP3 yang saya Enggak, pikir sama tadinya sekali tidak. dari awalnya gagah menantang-nantang gitu untuk masuk Ini proses ngaco, hukum. Semar ngaco. Oke. Enggak, Agar sama publik sekali tahu tidak. ternyata Inilah sekarang mencari termul tuh ya kayak gini nih. Oke, Bisanya cuma Mas ngomong Semar tadi panik, bilangnya bahwa kayak gitu. ada kepanikan. Oke. Nggak ada soal Oke, yang panik silakan yang di dijawab. Solo. Gengsi. Kalau enggak Meminta ya restoran. dia nggak akan membuat Makanya pernyataan ada- lagi, keterangan lagi 4 jam kemarin di Mapolresta Solo. Ini yang jelas Solo yang panik. Kalau kita sama sekali nggak ada. Ini termul-termul itu memang jelas, Pak. bisanya ngomongnya gitu aja. Oke, gimana Kalau Mas? nggak Ketawain panik, aja. Kalau nggak panik, tinggal Iyalah. lagi nanti di proses peradilan dong dibuktikannya supaya publik Nah, tahu. peradilannya kan apakah sesat. Roy Suryo benar Peradilannya kan atau bukan tidak. peradilan soal ijazah. Peradilan aja Ini belum dimulai, ini sudah mau dibilang sesat. mau membohongi rakyat ini peradilannya, Mbak. Peradilannya itu adalah peradilan soal Jadi- fitnah dan Oke. ijazah Jadi- palsu. Oke, Bukan sekarang soal ijazah palsu. satu-satu gantian ya. Mas Semar sama Mas Roy, Ya. gantian dulu tadi ya. Tadi dianggap kata Mas Semar, Mas Oke. Roy panik. Mas Roy bantah bahwa itu tidak Sama panik. sekali enggak. Nah, saya tanya Mas Roy ini menghindari meja hijau atau enggak? Enggak sama sekali. Kan ini kita ngerti bahwa peradilan yang akan dilakukan itu di Jakarta kan sudah kita tanya. Ini peradilan soal fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Jadi kalau yang ditunggu rakyat itu soal ijazah palsunya Jokowi, itu nanti dibuktikannya pada citizen lawsuit, pada pada sidang-sidang yang ada, atau pada gugatan yang terbaru. Ini ada 17 purnawiran TNI yang sekarang gugat Jokowi Nah, juga. artinya gitu loh. kalau untuk peradilan secara pidananya menurut Anda? Ya peradilan pidananya pidana fitnah dan pencemaran baik. Oke. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu palsuannya. Ijazahnya kan 99,9% palsu. Oke. Apalagi KIP barusan ya setelah kemarin Bonatua tadi siang ya Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi itu mendapatkan lagi ya keberhasilan bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka mulai dari KPU Jakarta, KPUD, DKI, KPU, jadi makin boncos Oke. ini. Ya, Nah, Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah untuk pembuktian keaslian ijazahnya Pak Jokowi? kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugroseno dan Prof Mahfud, yang dua-duanya sudah masuk pada Ini sekarang nggak main kontestasi personal politik dulu ya, tapi soal Iyalah, ini. ini Tunggu sebentar. Bentar, satu-satu Bukan. kita biar clear ya. Sebentar. Mas Semar silakan. Ini atau Lanjutin. minum lah kalau termul. Ya, jadi gini loh, irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugroseno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini kan Prof punya Jimli, Prof Jimli Pak siapa? Jokowi. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Ayo, ini Prof Jimli siapa? kan, ya tidak objektif. Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Lah, sekarang enggak, Mas Semar, udah. kalau soal Nah, balik lagi nggak soal bisa soal dilakukan. substansinya Mas Semar. Soal apakah Ya. untuk membuktikan asli tidaknya Bingung ijazah dia. Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan. Mbak Priska, ijazah Pak Jokowi itu asli 1000%. Oh 1000% Nah, Pak, ada palsu. Sebelum 99,9%. sebelum Roy Suryo itu keluar dari mulutnya
bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan ini tidak menguntungkan itu dianggap sesat, gitu loh. Ya kan Jadi terbukti menurut sesat. saya, Kalau nggak sesat nggak orang belum- mungkin orang ada belum di- ada Dulu, sudah bentar. dilimpahkan. Sebentar dulu, biar ya kalian kan? kedengeran. Sudah dilimpahkan Ya. kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh. Ya, Mbak Briska ya. Iya, oke. Ini agak lucu nih. Belum digelar peradilan sudah dibilang sesat. Belum pernah melihat apalagi memegang Semarni, ijazah Semarni kuasa hukum atau sarjana hukum atau enggak? Sudah Bentar. bicara soal Semarni apa nih? palsu. Semarni Jadi, kuasa hukum bagaimana bukan? kita Sarjana bisa hukum juga memegang bukan? Oke, satu-satu bentar, Mas. Iya. Biar kedengeran. Menjadi landasannya itu landasan. Ntar ini saya tanya dulu Semarni apa backgroundnya? Orang peradilannya belum digelar, Mar. dibilang sesat. Backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi, ya ijazah Pak Ntar Jokowi nih, peradilan sebelum ngomong sudah harus dibilang jelas dulu nih. palsu, kan begitu loh. Ntar, Oke. Semarni Gitu. tim kuasa hukum Jokowi bukan? Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Lah kalau bukan semua ngapain bisa ngomong? Nggak ada intinya sama sekali, nggak ada lah. Udahlah, Anda tuh nggak punya legal gantian lu, standing. Mas Roy, gantian. Iya, nggak punya legal Gimana, standing, Semar? ngapain Lanjutin juga dulu, itu singkat, Semar. lanjutin lagi. Aduh. Jadi seragam tuh. Iya. Roy Suryo. Aduh, ini orang nggak punya legal standing nih. Argumentasi yang disampaikan ke publik, dia pasti tanya latar belakang. Oh iya Oke, jelas, oke. karena orang Yaudah, nggak punya sekarang latar kita belakang. Pada minum dulu aja, kita lanjut lagi segmen Oke, berikutnya, kita orang balik nggak lagi punya latar soal belakang, ini kok pengadilannya ngomong. lanjut atau enggak, Aduh, berarti di kacau SP3 ini. sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.